Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang hukum rambut atau hukum bulu. Tetapi kali ini membahas tentang rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rambut orang-orang yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sya'ru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza qulna inna sya'ra ghairihi tahirun. Apabila dikatakan rambut orang-orang semuanya hukumnya suci, fasya'ruhu sallallahu alaihi wasallam aula bitaharati, maka hukum rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih suci lagi. Kalau rambut orang hukumnya suci, maka rambut Rasulullah lebih suci lagi dari orang yang lain. Kenapa demikian? Karena Rasulullah adalah orang yang paling suci di antara orang-orang yang ada di dunia ini. Maka kalau rambut orang itu hukumnya suci, maka rambut Rasulullah lebih suci lagi. Wa idza qulna inna sya'ra ghairihi najasun. Kalau dikatakan bahwa rambut orang-orang hukumnya najis, fa fi sya'rihi sallallahu alaihi wasallam wajhani, maka tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua pendapat. Kalau rambut orang hukumnya najis, maka rambut Rasulullah ada dua pendapatnya. Ahaduhuma, pendapat pertama, annahu najasun, rambut Rasulullah juga najis. Pendapat pertama, kalau rambut orang-orang hukumnya najis, maka rambut Rasulullah hukumnya juga najis. Itu pendapat pertama. Li'anna makana najasan min ghairihi, karena kalau rambut orang-orang itu semuanya hukumnya najis, karena najasan minhu, maka najis jugalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadami, sebagaimana darah. Darah orang najis, maka darah Rasulullah juga najis. Bukan dibalik, darah Rasulullah najis, darah orang juga najis. Tapi kalau darah orang itu najis, maka darah Rasulullah juga najis. Maka rambut orang kalau dihukumi najis rambutnya, bulu orang dihukumi najis bulunya, rambut orang dihukumi najis rambutnya, maka rambut Rasulullah juga dihukumi najis. Kadami, sebagaimana darah. Darah orang najis, darah Rasulullah juga najis. Lalu pendapat yang kedua, waqala Abu Ja'far At-Tirmidzi, menurut Abu Ja'far At-Tirmidzi, huwa tahirun, rambut Rasulullah itu suci. Pendapat yang kedua, menurut Abu Ja'far At-Tirmidzi, rambut Rasulullah itu suci. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nawala Aba Talhah sya'rahu, karena Nabi pernah membagikan rambutnya kepada Aba Talhah. Rasulullah memiliki rambut, potongan rambutnya Rasulullah itu dibagikan kepada Aba Talhah. Faqassamahu bainan nas, lalu Aba Talhah tidak berhenti sampai di situ. Ketika Aba Talhah diberi rambut oleh Rasulullah, bukan rambutnya disimpan sendiri oleh Aba Talhah, tapi dibagikan oleh Aba Talhah kepada teman-temannya yang lain, kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya rambut Nabi itu tidak najis. Kenapa? Karena Nabi membagikan rambutnya kepada Aba Talhah. Kenapa Nabi kok sampai membagikan barang najis kepada Aba Talhah? Kan tidak mungkin.
maka hukum rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya tidak najis, hukumnya suci. Karena suci itulah maka dibagikan kepada Abu Talha. Kemudian Abu Talha menerima rambut itu, dan rambut yang suci dari rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diterima Abu Talha, kemudian dibagi-bagikan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya tidak najis, hukumnya suci. Wa kullu mawdu'in qulna innahu najasun. Setiap kali ketika kami katakan, kata musonef, setiap kali ketika kami katakan bahwasanya rambut itu adalah najis, jadi artinya rambut manusia itu setiap kali dikatakan oleh musonef itu adalah najis, afa anisya'rati wasya'rataini fil ma'i. Ketika dikatakan setiap rambut manusia itu adalah najis, maka najisnya itu najis yang dimaafkan apabila rambut tersebut hanya satu atau dua yang masuk ke dalam air. Misalnya kita mau ambil air wudhu, ada rambut jatuh ke tempat air yang kita mau wudhu di situ, maka hukumnya air itu tetap suci. Kalau cuma satu atau dua rambut saja yang masuk ke dalam air tersebut. Wathaubi, atau satu atau dua rambut yang nempel ke baju. Maksudnya adalah hanya beberapa rambut yang masuk ke air atau beberapa rambut yang masuk ke baju. Rambut misalnya rontok terus kemudian nempel ke baju. Maka najisnya rambut itu kalau dihukumi najis, maka najisnya adalah najis yang dimaafkan. Kalau ada yang mengatakan najis rambut itu hukumnya najis, maka najisnya adalah najis yang dimaafkan. Ketika najis itu dimaafkan, artinya sama dengan tidak najis. Kenapa kok demikian? Satu atau dua rambut yang nempel di baju, satu atau dua rambut yang masuk ke dalam air kok tidak najis. Kenapa? Li'annahu la yumkinul ihtirazu minhu, karena tidak mungkin kita menjaganya, karena sulit sekali menghindari. Menghindari rontoknya rambut itu sulit sekali. Menghindari rontoknya rambut jatuh ke air itu sulit sekali. Menghindari rontoknya rambut ke baju itu sulit sekali. Kadang-kadang begitu kita jaga tidak rontok, begitu kita terlena rontok. Maka kesulitan inilah yang menjadikan kalau orang mengatakan rambut itu hukumnya najis, maka najisnya najis yang dimaafkan. Fa'afa anhu kama afa andamil barogizi. Maka hukum rambut beberapa yang rontok yang nempel ke baju, beberapa yang rontok yang masuk ke dalam air, itu hukumnya itu dihukumi seperti hukum darah barogis, hukum darah kutu. Kutu yang jalan-jalan di rambut ini, maka kutu itu hukumnya tidak najis. Karena apa? Karena sulit sekali menghindari. Sulit sekali menghindari rambut ini ada kutu. Kita aja sekarang tidak tahu rambut itu ada kutu atau tidak. Nah, ketika ada terasa gatal-gatal, di situ mungkin ada kutu, maka kutu yang ada darahnya di dalam perut kutu itu yang nempel di kepala itu, kutu itu hukumnya tidak najis. Demikian juga satu dua rambut yang nempel di baju atau yang jatuh ke dalam air, maka hukumnya juga tidak najis. Kalaupun najis, namanya najis yang dimaafkan. Fa in dubigha jildul maitati, kalau kulit binatang tersebut, bukan kulit binatang, maksudnya kulit bangkai binatang. Kalau kulit bangkai binatang tersebut disamak, wa alaihi sya'run, lalu di atas kulit yang disamak tersebut ada bulu. Faqad qala fil disebutkan di dalam al-um. Bagaimana Imam Syafi'i berpendapat? Ini kulit disamak. Begitu kulit disamak, kulit itu berasal dari bangkai lalu disamak. Tapi di atas kulit itu kan masih ada bulu-bulunya. Bagaimana hukum bulu-bulu? Kan menyamak itu hanya menjadikan kulit suci, tidak menjadikan bulunya suci. Kan itu di awal beberapa waktu yang lalu dikatakan menyamak itu hanya menjadikan kulit yang tidak suci, kulit najis menjadi suci karena disamak. Sekarang bagaimana bulunya?
Masya Allah, sampai di situ ulama dulu memperhatikan tentang hukum fikih ini. Kulitnya disamak menjadi suci. Lalu bagaimana bulunya? Apakah bulunya ikut suci? Kan bulu binatang yang najis dia hukumnya najis. Bulu binatang yang najis hukumnya najis. Bagaimana kalau seandainya kulitnya itu disamak? Apakah dia ikut suci bersama kulit binatang tersebut? Di dalam kitab dikatakan Imam Syafi'i menuangkan pendapatnya di dalam kitab layat huru. Kulitnya bulu binatang yang ada di kulit bangkai tersebut tidak suci. Li'anna dibagha la yu'thiru fi tathiri, karena menyamak itu tidak akan mempengaruhi terhadap bulu. Menyamak hanya mempengaruhi kepada kulit. Kulit binatang yang disamak yang tadinya najis menjadi suci ketika udah selesai menyamak, tapi tidak mempengaruhi rambut atau bulu. Bulunya tidak terpengaruh sama sekali. Artinya ketika sebelum disamak bulunya itu najis, maka setelah disamak bulunya juga tetap najis. Beda dengan kulitnya. Kulitnya sebelum disamak dia najis, setelah selesai disamak kemudian dia berubah menjadi suci. Sucinya kulit ini karena perubahan dari kulit bangkai menjadi kulit samaan. Kulit bangkai menjadi kulit samaan, kulit yang disamak. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat pertama. Pendapat pertama di dalam kitab dikatakan bulu yang ada yang tumbuh pada kulit yang disamak, maka menyamak kulit itu tidak mempengaruhi terhadap bulu, hanya mempengaruhi kepada kulit yang tadinya najis menjadi suci. Bulunya tidak terpengaruh sama sekali. Kalau asalnya najis, tetap dia najis. Waruya Rabi' bin Sulaiman al-Jaizi, pendapat kedua, menurut Rabi' bin Sulaiman al-Jaizi, beliau mengatakan annahu yathuru, kulit yang seperti itu yang ditumbuhi oleh bulu, maka bulu yang tumbuh di atas kulit yang disamak itu bulunya pun ikut suci. Ini menurut Rabi' bin Sulaiman al-Jaizi. Maka bulu binatang yang berada di atas kulit yang disamak tadi, yang tadinya kulit tersebut najis, kemudian kulit tersebut menjadi suci, maka bulu itu pun juga berubah menjadi suci. Kenapa? Li'annahu sya'run nabitun ala jildin tohirin. Karena bulu binatang tersebut adalah bulu binatang yang tumbuh, yang berpijak, yang berakar pada kulit yang suci. Karena disamak kulitnya menjadi suci, otomatis bulunya juga menjadi suci. Kenapa? Karena dia berasal dari barang yang suci. Maka karena dia berasal dari barang yang suci tadi, maka hukum rambut ikut menjadi suci. Hukum bulu binatang tadi ikut menjadi suci. Jadi di sini ada dua pendapat. Imam Syafi'i di dalam kitab dia katakan bulu binatang yang disamak maka bulunya tetap najis. Kulitnya yang suci, bulunya tetap najis. Tapi kalau menurut Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Jaizi, bulu binatang yang disamak kulitnya, jadi kulit yang disamak dari bangkai, maka bulunya itu ikut menjadi suci. Kenapa? Karena dia tumbuh berada di atas kulit yang suci, maka hukum bulu tersebut menjadi suci. Fakana kajil di fitaharati, maka hukum bulu tersebut itu sama dengan hukum kulitnya. Hukum bulu yang disamak kulitnya tersebut, maka hukumnya sama dengan kulit binatang yang disamak tersebut. Kulitnya suci, maka bulunya menjadi suci. Kasya'ril hayawani fi halil hayati, maka hukumnya seperti bulu binatang pada saat dia hidup. Kalau bulu binatang pada saat hidup, bulu di atas kulit binatang yang hidup itu, kalau binatangnya suci, maka bulunya menjadi suci. Demikian juga ketika bulu binatang itu yang berada di atas kulit yang disamak. Ketika berada di atas kulit yang disamak, maka bulu binatang tersebut menjadi suci seperti pada saat dia masih hidup. Artinya, disamak itu mengembalikan hukumnya seperti pada saat hidup. Pada saat hidup dia tumbuh di atas
kulit yang suci, maka hukum bulu itu suci. Demikian juga pada saat disamak, dia tumbuh di atas kulit yang suci, maka hukum bulu tersebut menjadi suci. Ini menurut Rabi' bin Sulaiman al-Jaizi. Wa inna jazza sa'ra minal hayawani wa in jazza sa'ra minal hayawani nudirat. Lalu bagaimana kalau seandainya memotong memotong rambut binatang, bulu binatang. Seperti ini. Kalau sekarang itu kan zamannya orang-orang pakai kain wol. Kain wol itu kan diambil dari bulu binatang. Bulu kambing, domba, kambing biri-biri itu dipotong bulunya saat hidup. Bagaimana kalau memotong bulu dari binatang? Gimana? Ini binatang yang hidup kan kita potong. Bagaimana hukum bulu yang dipotong dari binatang yang hidup tersebut? Nudirat ini sudah didiskusikan oleh musannif, oleh Imam Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Syirazi sudah didiskusikan. Wa in kana min hayawanin yukalu lam yanjis. Kalau bulu binatang itu dipotong dari binatang yang dagingnya bisa dimakan, maka hukumnya tidak najis. Artinya begini, seperti biri-biri yang dipotong bulunya dijadikan kain wol, maka bulu yang lepas dari biri-biri yang hidup itu hukumnya menjadi suci. Kenapa? Karena dia tumbuh di atas kulit yang suci dari binatang yang bisa dimakan. Li'annal jazza minasya'ri kadzabihi fil hayawani. Karena hukum memotong rambut atau bulu binatang itu hukumnya seperti menyembelih binatang. Artinya kondisi bulu binatang itu suci atau tidak suci itu persis seperti menyembelih binatang. Kalau binatang yang bisa dimakan dagingnya dipotong, maka binatang tersebut tetap suci. Begitu juga ketika bulu binatang itu dilepaskan dari kulitnya untuk dijadikan kain dan seterusnya, maka bulunya itu juga suci. Itu pendapat yang pertama. Walau dubihul hayawanu lam yanjus. Bila binatang tersebut dipotong, hukumnya tidak najis. Jadi kalau binatang tersebut dipotong hukumnya tidak najis, maka bulunya pun dipotong hukumnya juga tidak najis. Fakadzalika idza jaza sa'rahu, maka demikian juga ketika memotong rambutnya. Saat hidup binatang itu dipotong, kemudian setelah dipotong daging binatang itu bisa dimakan, tidak najis, maka kulitnya ketika dipotong pun juga, bukan kulit, rambutnya, bulunya ketika dipotong juga tidak najis. Artinya mengikut kondisi awalnya. Kalau binatang tersebut dipotong saat hidup binatang tersebut suci, maka bulunya pun juga suci. Karena hukum memotong bulu binatang itu sama dengan hukum menyembelih binatang tersebut. Wa in kana min hayawanin la yukalu. Lalu bagaimana kalau dari binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya? Artinya binatang tersebut dipotong juga najis, tidak dipotong juga najis. Bagaimana? Fahukmuhu hukmul hayawani, maka hukumnya adalah hukum binatang tersebut. Kalau binatang itu tidak bisa dimakan dagingnya, otomatis bulunya juga najis, tidak boleh dipakai. Walaupun masih hidup dipotong juga najis. Contoh kucing, bulunya panjang kemudian dipotong, maka potongan bulu kucing itu menjadi najis. Potongan bulu kucing itu menjadi najis. Kenapa? Karena kucing itu tidak bisa dimakan dagingnya. Kecuali kalau ada hukum kucing bisa dimakan dagingnya, maka bulu kucing itu tidak najis. Tetapi kucing itu termasuk binatang buas, kategori binatang yang haram, nggak boleh dimakan dagingnya karena kukunya kuat, kemudian taringnya atau giginya juga kuat, bisa merobek mangsa. Walau dubihal hayawanu kana mayyitatan, bila binatang tersebut ketika disembelih hukumnya masih tetap bangkai. Gimana binatang disembelih hukumnya bangkai? Seperti
Misalnya ada binatang seperti harimau. Harimau disembelih. Maka harimau saat disembelih itu dia mati, itu bukan menjadikan harimau bisa dimakan dagingnya, tidak. Dagingnya tetap tidak boleh dimakan. Maka hukum disembelih binatang seperti harimau itu hukumnya masih tetap seperti bangkai. Wa kadzalika idza jaza sa'rahu, maka demikian pula ketika dipotong rambutnya. Ketika kucing disembelih tidak bisa dimakan dagingnya, maka memotong bulu kucing itu masih tetap najis karena mengikut sebelumnya. Kalau dia dari binatang yang tidak bisa dimakan, maka memotong rambut atau bulu dari binatang tersebut, hasil potongannya itu tetap hukumnya adalah najis. Wajaba ayyakuna mayyitatan, maka menghukumi rambut itu harus persis seperti dia bangkai. Apa artinya? Ketika dihukumi dia seperti bangkai, maka bulu tersebut tidak boleh dipakai atau hukumnya najis. Jadi bulu atau rambut Rasulullah, pertama ada yang mengatakan suci, yang kedua ada yang mengatakan tidak suci. Yang mengatakan tidak suci karena dihukumi seperti darah. Karena darah orang tidak suci, maka darah Rasulullah tidak suci. Karena dihukumi seperti darah ini, maka ketika rambut orang dikatakan tidak suci, maka rambut Rasulullah juga tidak dikatakan tidak suci. Tetapi ada pendapat yang kedua, rambut Rasulullah itu suci. Kenapa rambut Rasulullah suci? Karena Rasulullah pernah memotong rambutnya, kemudian dibagikan kepada Abu Thalhah. Kemudian Abu Thalhah membagikan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya rambut Rasulullah itu suci. Lalu bagaimana dengan bulu binatang? Ketika bulu binatang itu dari binatang yang bisa dimakan dagingnya, maka bulu binatang itu pun suci. Misalnya ini ada kambing wool, kemudian dia masih hidup, dipotong rambutnya, maka bulu rambut kambing yang dipotong tadi hukumnya suci. Beda dengan binatang yang tidak bisa dimakan. Misalnya ada harimau, kita potong rambutnya, kita potong buntutnya, kita potong rambutnya yang ada di buntutnya yang masih berambut itu, kemudian untuk gantungan kunci misalnya, maka hukumnya itu najis. Kenapa? Karena dia binatang yang tidak bisa dimakan. Maka hukum bulu itu mengikut kepada dasar binatang yang ditumbuhi oleh bulu tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya nanti akan dibahas tentang tulang, gigi, tanduk dan yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nuril absari wa ziyaiha wa